Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur, terima kasih bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa, bersama dengan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Puji Tuhan, sebab Tuhan terlalu sangat baik kepada semua kita. Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kita patut bersyukur sebab kebaikan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya terus melimpah-limpah. Membawa kita semakin mengerti, semakin memahami, bahkan semakin mengenal pribadinya. Sehingga kita harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Selaku para hamba Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan kita yang kita layani dan siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melanjutkan kegiatan pagi hari ini, melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai dengan 22. Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai dengan 22. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai dengan 22. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 15, 19, dan 20. Injil Yohanes pasal 1 ayat 15, 19, dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru. Katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Yohanes pasal 1 ayat 15, 19, dan 20. Pelayan Tuhan yang benar mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya
dan siapakah dirinya yang sebenarnya di hadapan Tuhan yang ia layani. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pengenalan ini akan menolong yang bersangkutan untuk hidup di dalam kerendahan hati, bersifat otentik atau nyata alias tidak dibuat-buat, dan merasa aman dengan dirinya. Memang tidak jarang orang berkata bahwa ia melayani Tuhan. Namun sesungguhnya yang ia layani adalah kepentingan dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, dan ia menempatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Orang yang seperti itu tidak akan merasa aman dengan dirinya. Ia tidak akan hidup secara otentik, namun bersandiwara alias dalam kemunafikan. Sikap seorang pelayan Tuhan yang benar ini dapat kita lihat pada diri Yohanes Pembaptis. Kekasih Tuhan, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Yohanes pasal 1 dicatat bahwa ia mengenal siapa dirinya dan siapa yang ia layani. Oleh sebab itu, bersaksi tentang Yesus dengan berkata, "Kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Hal ini menunjukkan Yohanes mengetahui bahwa dirinya adalah seorang pelayan, hamba, doulos. Sedangkan Yesus yang ia layani adalah Tuhan, Raja, yang jauh lebih mulia daripada dirinya. Itu sebabnya ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah Mesias. Semua ini menunjukkan bahwa ia dapat menerima keberadaan dirinya, melayani Tuhan di dalam kerendahan hati dan dengan sikap yang otentik. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita melupakan identitas kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan kita, di hadapan Raja kita yang kita layani. Bapak Ibu harus ingat, kalau Yohanes boleh dipercayakan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, merupakan sebuah anugerah yang dia sangat hargai, yang dia sangat hormati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita pelajari pada pagi hari. Yesus pun waktu diutus oleh Bapa ke muka bumi ini, dia tetap mengerti siapa dia di hadapan Bapa. Dia begitu taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah Bapa. Dia tidak pernah berlawanan dengan apa yang Bapa perintahkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini pun kita harus belajar mengenal siapa pribadi kita di hadapan Tuhan. Selaku hamba-hamba Tuhan, selaku pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah doulos, kita adalah hamba. Oleh sebab itu, hamba adalah orang yang tidak punya hak, karena hak kita telah dibayar lunas dengan darah anak domba Allah. Saya mau ingatkan kepada kita seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya kategori pelayan Tuhan itu orang-orang yang ada di dalam gereja. Tapi saya mau katakan, pertama kita harus ingat, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan pun adalah wakil-wakil Allah. Saudara-saudaraku, kekasih Kristus, Anda yang berada di pemerintahan, Anda adalah wakil-wakil Allah. Oleh sebab itu, Anda juga harus hidup jujur di dalam pelayanan-pelayanan Anda. Anda harus tahu siapa yang Anda layani, siapa yang menjadi tujuan dalam pelayanan Anda. Demikian juga dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus mengerti siapa Tuhan kita, siapa Tuhan kita, siapa Raja kita
yang kita layani. Dan kita harus mengenal pribadi kita yang sesungguhnya. Sehingga kita akan melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dan tidak punya niat untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak bersifat munafik dalam pelayanan kita. Kita tidak punya tujuan bahwa kita punya pelayanan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Tetapi apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa satu tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari pagi hari ini kita belajar sama-sama dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia sungguh sadar betul. Saudara bisa melihat bagaimana Yohanes menyadari. Dia boleh berkata bahwa sebelum dia, Yesus telah ada. Artinya dia mengakui kedaulatan daripada Yesus Kristus selaku Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perlu kita ingat. Kalau saudara katakan bahwa saudara adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saudara harus bisa juga mengakui kedaulatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Kalau saudara tidak bisa mengakui kedaulatannya, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa melayani dia. Karena kita akan melayani diri kita sendiri. Bahkan kita sering tidak sadar kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita ada berjalan di luar jalur, kita berjalan dengan kesalahan, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan, supaya pelayan kita layak di hadapan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Maka saya percaya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berkat itu adalah bonus untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang mulia dan limpah dengan anugerah. Kemuliaan-Mu menyadarkan diri kami bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas dan yang tak patut untuk menyombongkan diri. Anugerah-Mu menyadarkan kami bahwa diri kami berharga di mata-Mu. Di dalam pengenalan akan diri-Mu, kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam pengenalan akan anugerah-Mu, kami merasa aman, karena sesungguhnya kasih-Mu telah mengangkat harkat hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang mulia. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk boleh mengasihi lewat pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Baik kami selaku hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, selaku PNS, selaku guru-guru, selaku ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin perusahaan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biar kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah doulos, kami adalah hamba yang telah ditebus oleh darah-Mu, dan kami ini adalah milik Engkau. Biarlah dengan sekuat tenaga kami, dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami bisa melayani Engkau dengan kasih yang murni. Dan kami selalu mengakui bahwa Engkau yang berdaulat, Engkau adalah Mesias. Sehingga apa yang kami lakukan, kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Kami tidak munafik, kami tidak sombong, tapi kami sadar bahwa sesungguhnya kami sedang melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Mengawali hari yang baru, kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah kami untuk mengisi hari ini dengan kehidupan yang bermakna. Tidak sia-sia, namun memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu yang memperkenalkan kasih-Mu kepada orang-orang
yang ada di sekitar kami. Sertailah diri kami dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sebab kami menyadari betapa kami memerlukan diri-Mu. Hanya dekat dengan Engkau sajalah jiwa kami tenang dan kami dapat hidup menghasilkan buah-buah kebenaran yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka saat ini ya Allah. Siapapun dia, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kasih-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa siapakah kami di hadapan Tuhan. Sehingga seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng ini hidup takut akan Tuhan. Hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur sebab Tuhan telah menolong semua anak-anak kami di dalam bangku pendidikan menghadapi ulangan ujian. Dan Tuhan terima kasih sebab keberhasilan Engkau berikan yang terbaik bagi semua mereka. Dan selanjutnya Tuhan juga tolong supaya anak-anak ini dapat melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Apa yang menjadi kebutuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Tolong kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, supaya kami dapat memiliki biaya untuk melanjutkan anak-anak sekolah kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati para orang tua. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah juga untuk mereka. Biar mereka menjadi seorang bapa yang bertanggung jawab, seorang ibu yang bertanggung jawab untuk tidak membiarkan anak-anak mereka berjalan sendiri, tapi menolong anak-anak ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hal itu terjadi dimulai dengan tanggung jawab Bapa Mama untuk bisa memperhatikan hal-hal ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga mereka juga mengerti mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba terus berdoa mengucap syukur ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk seluruh rekan-rekan, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang pagi hari ini boleh ada bersama dengan hamba di dalam kegiatan ini. Hamba berdoa untuk anak kekasih Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Ya Tuhan, terus tolong Ibu Diana Etes untuk hidup mengerti kehendak rencana-Mu, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti pribadinya sebagai hamba-Mu. Dia harus mengerti siapa Tuhan yang ia layani. Oleh sebab itu Tuhan, biar dia boleh belajar rendah hati untuk tunduk kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangan akan berhasil. Dia boleh berdiri sebagai istri penolong kepada suami dan kepada kedua anaknya. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanannya spesial. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Dan biarlah Tuhan mereka selalu mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Indah Rami Rumi. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu. Tuhan, ajar hamba-Mu untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini Ibu Indah Rami Rumi juga boleh memahami selaku hamba-Mu. Dia harus tunduk dan taat kepada kedaulatan-Mu, kepada otoritas-Mu. Sehingga dia dimanapun berada, ya Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan, dia harus sadar bahwa itu semua milik Engkau, ya Allah. Sehingga apa yang dikerjakan, dia tunduk pada kedaulatan-Mu Tuhan. Dan dia mempermuliakan Engkau. Pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran. Tuhan lindungi pelihara pribadinya, rumah tangganya, memberkati pekerjaan dan pelayanannya. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik kepada Ibu Indah Rami Rumi dan semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan bawa dia untuk taat dan setia kepada firman-Mu setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Melan Makalau ke dalam tangan-Mu.
Bapa, Engkau yang punya Ibu Melan Makalau, Engkau yang mendidik dia, Engkau mengajar dia. Biar hamba berdoa pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepadanya untuk boleh taat dan setia, boleh tunduk pada kedaulatan-Mu ya Allah. Sehingga dia berani bertindak, tidak hanya sekedar mendengar firman dan tidak melakukannya, tetapi dia mendengar firman Tuhan dan dia mau bertindak untuk melakukan sekecil apapun. Tuhan berikan kekuatan spesial kepada Ibu Melan Makalau untuk bertindak, tunduk dan taat kepada firman Tuhan, tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Sehingga dia akan melihat kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan pribadinya, bahkan juga di dalam kehidupan anak kekasih Rapa. Ya Tuhan berkati mereka berdua, lindungi pelihara, jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang jahat, dan segala kebutuhan yang mereka butuh. Ya Tuhan, hamba percaya Engkau beri yang terbaik atas hidup mereka. Lebih daripada itu Tuhan, sekali lagi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah Ibu Melan Makalau untuk bertindak, untuk mengakui kedaulatan Tuhan dengan taat dan setia dalam semua persekutuan-persekutuan tubuh Kristus. Tidak berdiam diri, tapi melangkah sehingga Ibu Melan bisa menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang di sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu kekasih Ibu Leni Patandean. Ya Tuhan, terima kasih sebab Tuhan terus menjaganya, Tuhan terus memeliharanya, bahkan Tuhan terus memberikan kesehatan terbaik kepada hamba-Mu ini. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mengajarkan kembali Ibu Leni Patandean untuk tunduk dan taat kepada otoritas, untuk tunduk kepada kedaulatan-Mu. Biarlah Ibu Leni boleh memiliki kerendahan hati untuk mengerti bahwa dia hanyalah seorang hamba yang telah ditebus. Dia mengerti siapa Tuhan yang dilayani dan siapa dirinya. Sehingga dia akan melayani dengan hal yang benar, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, dan tidak melakukan pelayanan sebagai pelayanan yang sekedar melayani. Tapi sungguh-sungguh dia paham apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berkati pribadinya, berkati suaminya Payan, dan berkati kedua anaknya Ikel dan Selo. Tuhan memberkati pertumbuhan daripada anak-anak mereka ini ya Allah, supaya mereka terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Nyatakan kasih-Mu melimpah atas hidup mereka, dan mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan kepada mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Nonik Sate yang berada di Sorong. Ya Tuhan, hamba percaya bahwa kasih Tuhan juga melimpah-limpah atas hamba-Mu Ibu Nonik Sate ini. Biar Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini membuka mata hatinya untuk boleh melihat dia, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah hamba yang harus tunduk dan taat pada otoritas. Jangan hanya berkata sebagai hamba, tapi tidak melakukan apa yang harus ia lakukan. Biar firman Tuhan mengajarkan dia seperti seorang Yohanes Pembaptis, mengenal siapa Tuhan yang dilayani. Demikian juga hal itu boleh terjadi untuk Ibu Nonik Sate, sehingga dia akan mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang ia peroleh. Nama Tuhan dipermuliakan dan semua pekerjaan pelayanannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bawa hamba-Mu ini menjadi taat, setia, dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah hamba. Tuhan tolong berkati pribadinya, berkati anak cucunya, berkati semua pekerjaan dan pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak beri kesehatan yang terbaik kepada pribadinya, juga kepada semua keluarganya. Diberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba mau berdoa untuk anak kekasih James Wemai yang berada di Timika hari ini, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai, menghormati Engkau ya Allah. Dan biar Tuhan, Saudara James Wemai boleh belajar untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau, segala sesuatu milik-Mu, dan dia boleh kembali ucapan syukur kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pribadinya,
berkati istri dan ketiga anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur ya Allah untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu ini, anak kekasih Pak James Wemai yang berada di Timika bersama dengan istri dan anak-anak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau, dan hamba berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada yang menonton kembali. Tuhan memberkati, Tuhan ajar kami untuk tunduk dan taat kepada otoritas-Mu, kepada kehendak-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba ucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kita selaku hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus selalu sadari, kita harus ingat siapa Tuhan yang kita layani dan siapa diri kita yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua, dan spesial hamba akan berdoa untuk cucu kekasih daripada Ibu Nonik Sarce. Tuhan menolong cucu kekasih Ibu Nonik Sarce di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi sakitnya hari ini dalam bentuk apapun juga, hamba mau katakan, hamba ikat dan hamba runtuhkan setiap sistem, hamba cabut keluar dari kehidupan cucu kekasih Ibu Nonik Sarce, dan hamba minta darah anak domba Allah turun mengalir, memenuhi, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkannya sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Setiap pekerjaan si jahat yang mencoba mengganggunya, aku patahkan sistemmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati cucu kekasih daripada Ibu Nonik Sarce. Kesembuhan turun. Dan Tuhan memberkati orang tua daripada cucu ini dalam pelayanan selaku hamba-Mu yang melayani Tuhan di Numfor Timor. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Semuanya berjalan karena Tuhan punya rencana yang indah atas mereka. Biarlah segala kemuliaan ditujukan kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan jumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan semua pemirsa yang menonton kembali, saya percaya Tuhan juga memberkati kita semuanya. Tetap kita andalkan Tuhan dan kita sadari siapa kita di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga setiap kita akan hidup seperti yang Tuhan inginkan, bukan kehendak kita. Jangan jadikan diri kita sebagai Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita hanya hamba, oleh sebab itu kita harus melakukan yang benar. Sehingga Tuhan yang selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, salam MDC.